yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Agam Sky. Saya merupakan founder dari Investrade Community. Kita mulai. Kenapa harus investasi? Jawabannya karena sebenarnya banyak, tapi yang saya ambil di sini ada 3. Yang pertama, inflasi semakin tinggi. Jadi kenapa kita investasi? Karena harga barang naik. Yang pertama. Yang kedua, inflasi semakin tinggi. Yang ketiga, tentunya kita tidak bisa menafikan bahwasannya kita pengen dapat uang, kita pengen cuan. Harga barang naik. Tentunya ini bukan harga barang doang, harga jasa juga naik. Kalau teman-teman notice, dulu kita 100.000 belanja bisa dapat 2 plastik, 3 plastik. Tapi sekarang kita belanja 100.000 paling dapat apa gitu. Apalagi kalau teman-teman di perkotaan. Itu kenapa? Karena nilai uang yang semakin menurun. Nominalnya sama 100.000, tapi nilainya yang semakin menurun. Kekuatan atau power dari uangnya ini yang semakin menurun. Itulah alasan kenapa kita harus investasi. Lalu kita pasti dengan investasi, kita kan pasti pengen cuan, gak mau boncos kan pastinya. Itulah kenapa kita harus investasi. Sebenarnya banyak alasannya, tapi di sini saya rangkum menjadi 3. Yang pertama, harga barang, harga jasa itu naik, inflasi yang semakin tinggi, dan kita tentunya pengen dapat uang, pengen cuan. Selanjutnya, pengenalan. Jadi, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah kripto. Kripto ini dibangun di atas teknologi blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi berbasis buku besar digital yang terdesentralisasi dan digunakan untuk mencatat transaksi secara transparan, aman, dan tidak dapat diubah. Teknologi ini terdiri dari rantai blok yang berisi data, transaksi, dan saling terhubung satu sama lain menggunakan kriptografi. Kalau kita pecah dari blok dan chain, blok ini buku besar digital, chain itu bahasa Inggris yang artinya itu rantai. Jadi buku besar digital ini terkait satu sama lain dengan rantai yang isi rantainya itu adalah data. Nah, lantas apa bedanya ini dengan bank? Kalau bank itu pakai sistem yang namanya sentralisasi, berpusat kepada satu pusat, kepada satu induk, yang mana kita nggak tahu gimana di dalamnya ini, kita nggak bisa ngakses. Berbeda dengan kripto, kalau kripto sistemnya terdesentralisasi, semua orang bisa melihatnya, ini transparan. Kalian bisa mengaksesnya, bisa melihatnya, data transaksinya seperti apa. Jadi kalau sentralisasi itu berinduk kepada satu yang kita tidak bisa mengaksesnya, berbeda dengan blockchain ini yang terdesentralisasi, begitu transparan, kita bisa melihat apapun itu. Selanjutnya, produk-produk dari blockchain. Jadi karena blockchain ini adalah teknologi, jadi ada produk-produknya. Yang pertama kripto, yang kedua smart contract, yang ketiga decentralized application, yang keempat decentralized finance, yang kelima non-fungible token, dan yang keenam ada GameFi. Masih banyak lagi produk-produk dari blockchain ini, tapi yang saya masukkan di sini ada 6, dan tentunya kita akan berfokus kepada kripto. Apa itu kripto? Kripto adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Berbeda dengan mata uang tradisional seperti rupiah atau dolar, kripto tidak bergantung pada lembaga keuangan atau pemerintah sebagai pihak pengatur. Itulah kenapa kripto tidak disetujui sebagai mata uang. Di Indonesia, kripto itu dilarang, tapi sebagai mata uang, bukan sebagai aset investasi.
Karena tertera memang di undang-undang, alat tukar yang sah di Indonesia itu hanyalah rupiah untuk Indonesia. Jadi sebagai aset investasi, kripto ini diperbolehkan dan legal secara undang-undang. Nah, ini kripto di Indonesia. Kripto di Indonesia ini berkembang pesat sekali dalam beberapa tahun terakhir. Kalau teman-teman tahu juga ada data yang menunjukkan bahwasannya pertumbuhan investor di kripto itu sangat marak, sangat besar dan dibandingkan dengan pertumbuhan investor di saham. Nah, ini berarti menjadi pertanyaan. Ini juga menjadi suatu pertanda bahwasannya kripto merupakan aset yang dilirik oleh masyarakat Indonesia. Meskipun kripto mengalami tantangan regulasi, adopsinya semakin meluas, terutama sebagai instrumen investasi dan alternatif pembayaran. Tadi disebutkan bahwasannya kripto itu dilarang sebagai alat pembayaran, dilarang sebagai alat tukar, namun diperbolehkan sebagai aset investasi. Macam-macam dari kripto. Kripto itu ada dua, Bitcoin dan altcoin. Cuma dua ini doang. Bitcoin tentunya tickernya itu BTC. Altcoin itu koin-koin selain Bitcoin. Ethereum, Solana, TRX, Tron, dan lain sebagainya itu adalah altcoin. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital pertama dan paling terkenal yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Semua orang di dunia ini nggak ada yang tahu siapa itu Satoshi Nakamoto. Apakah dia sendiri, berdua, bertiga, berkelompok, atau institusi sekalipun. Kita nggak ada yang tahu siapa Satoshi Nakamoto. Tapi apa yang dia buat, Bitcoin yang dia ciptakan ini sangat-sangat gila. Bitcoin memungkinkan transfer uang secara langsung antara dua pihak tanpa memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Lanjut, apa itu altcoin? Altcoin adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua kripto selain Bitcoin. Nama altcoin berasal dari gabungan kata alternatif dan koin, yang mana mengartikan bahwasannya altcoin adalah koin-koin yang alternatif. Altcoin muncul sebagai alternatif dari Bitcoin untuk memperluas fungsi dan meningkatkan teknologi. Macam-macam altcoin. Yang pertama ada Ethereum, tickernya ETH. Solana, tickernya SOL. Ondo, Manta, Dogecoin, tickernya Doge. Ripple, tickernya XRP. Ini 6 dari ratusan ribu atau jutaan koin yang ada di kripto. Tipe bermain di kripto. Nah, kenapa di sini disebutnya bermain? Biar nggak terlalu serius. Ada dua, investing dan trading. Investing, kita berinvestasi, membeli suatu aset, yang mana kita akan mengambil keuntungan atau profitnya itu dalam jangka waktu yang lebih lama. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, itu investasi. Trading, kita membeli suatu aset di harga yang lebih murah dan menjual suatu aset di harga yang lebih mahal. Jangka waktunya lebih pendek daripada investasi. 1 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 3 bulan, itu trading. Investasi di kripto. Investasi adalah tindakan menanam suatu modal atau uang kepada suatu aset atau instrumen keuangan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai uang atau modal yang diinvestasikan, baik dalam bentuk keuntungan finansial atau apresiasi nilai aset. Kita dulu menginvestasikan misalkan 5 juta. Tentunya kita berharap
uang ini akan menjadi 7 juta, 10 juta, 50 juta. Nah, itulah investasi. Lalu ada trading. Trading di kripto adalah aktivitas membeli dan menjual kripto di pasar digital untuk mendapatkan keuntungan. Seperti halnya pasar saham atau forex, pasar kripto menawarkan peluang bagi trader untuk memanfaatkan fluktuasi harga aset kripto. Namun, trading di kripto memiliki beberapa perbedaan dan tantangan tersendiri seperti volatilitas yang tinggi dan pasar yang masih relatif baru. Pasar kripto buka 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun. Jadi buat teman-teman nggak ada ya namanya ketinggalan kesempatan. Kesempatan itu selalu ada di market. Apalagi market kripto yang pasarnya tidak pernah tutup. Nah, ini tipe bermain di kripto. Yang pertama, investing atau investasi. 1 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Itulah investasi. Jangka waktunya panjang. Berbeda dengan trading. Trading 1 menit, 10 menit, 15 menit, 1 jam, 3 jam, 5 jam, 1 hari, 2 hari, 5 hari, 1 bulan, 1 pekan, 3 pekan, 6 bulan. Itu trading. Jangka waktunya lebih pendek daripada investasi. Tipe trader di kripto. Scalping. Mainnya menit, mainnya jam. Beli di menit sekarang, jual di 5 menit kemudian. Beli di detik sekarang, jual di detik 10 detik kemudian. Beli di jam sekarang, jual di 3 jam kemudian. Itulah mereka yang scalping. Intraday. Mainnya hari. Beli di pagi, jual di malam. Beli di malam, jual di pagi. Intraday. 1 hari dia melakukan trading di kriptonya. Swing. Nah, swing ini dia beli pekan ini, jual pekan depan. Dia beli pekan ini, jual 3 pekan lagi. Dia beli bulan November, dia jual di bulan Desember. Gua sendiri termasuk orang yang swing trader. Jadi pekan ke pekan, bulan ke bulan gitu. Tempat jual dan beli kripto. Tempat jual dan beli kripto itu ada CEX dan juga ada DEX. CEX itu apa? CEX itu tempat jual kripto, tempat jual dan beli kripto yang sentralisasi. Dan DEX itu tempat jual beli kripto yang desentralisasi. Ini penjelasan lebihnya. Decentralized Exchange atau disingkat DEX adalah platform perdagangan kripto yang beroperasi tanpa otoritas terpusat atau pihak ketiga yang mengendalikan transaksi. Dalam DEX, transaksi dilakukan secara peer-to-peer, pemain to pemain, player to player, langsung antar pengguna menggunakan kontrak pintar atau smart contract yang tadi dibahas di produk dari blockchain. Itu ada smart contract untuk mengelola perdagangan secara otomatis. Lalu CEX, nah ini ada DEX. Macam-macamnya apa aja sih DEX ini? Yang pertama PancakeSwap, yang kedua Uniswap, yang ketiga SushiSwap, yang keempat Raydium. Sebenarnya masih ada lagi yang lain, tapi diambil 4 contoh ini aja. Lalu kita ke CEX. CEX adalah platform perdagangan kripto yang dikelola oleh perusahaan atau entitas terpusat yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Pada CEX, pengguna menyetor dana atau deposit, kita sering dengarnya, ke dalam dompet yang dikelola oleh bursa tersebut. CEX ada 2. Ada CEX lokal dan ada CEX global. CEX lokal, Indodax, Toko Kripto, Pintu, Reku. CEX global, Binance, Bybit, Bitget, KuCoin. Masih banyak yang lain tapi dimasukinnya 4 ini aja. Langkah awal untuk
berinvestasi di kripto? Yang pertama, download dulu aplikasinya. Aplikasinya di-download dulu, Indodax-nya di-download dulu, toko kriptonya download dulu, Reku-nya download dulu, pintunya download dulu, thrift-nya download dulu, peluangnya download dulu gitu. Setelah itu selesaikan pendaftaran. Daftar pakai Gmail atau daftar pakai nomor telepon, bebas. Siapkan iktp buat apa? Buat nanti KYC. KYC itu apa? Know your customer. Jadi biar si aplikasi atau exchange ini tahu siapa sih customer dia, siapa sih nasabah dia, gitu loh. Setelah nanti udah KYC, mulai deposit. Deposit dari berapa, Bang? 10.000 bisa, 20.000 bisa, 30.000 bisa, 1 juta bisa, 1 miliar bisa. Tergantung uang dingin kalian ada berapa. Itulah yang kalian bisa investasikan. Lalu beli koin yang bagus. Gampang, simple. Analisa di kripto ada apa aja? Ada 3. 1. Analisis fundamental. 2. Analisis teknikal. Yang ketiga, analisis sentimen. Kita bahas satu persatu. Analisis fundamental berfokus pada penilaian nilai intrinsik suatu aset kripto berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proyek atau ekosistem blockchain yang mendasarinya. Ada 6 faktor yang harus diperhatikan. 1. Tim dan proyek. Orang di belakang koin ini siapa? Pengembangnya siapa? Developernya siapa? Proyeknya apa? Yang kedua, use case. Kegunaan dari koin ini apa? Utility dari koin ini apa? Yang ketiga, baca white papernya. Setiap koin itu punya white papernya. Contohnya Bitcoin, itu ada white papernya. Jadi teman-teman bisa baca. Komunitas. Komunitasnya aktif atau enggak? Atau mati bahkan komunitasnya. Komunitasnya support atau enggak? Yang kelima, itu ada tokenomics. Tokenomics ini apa? Tokenomics ini adalah pembagian token. Jadi, setiap koin atau setiap token itu memiliki pembagiannya. Dan pembagian yang baik atau yang bagus itu harus lebih banyak token yang beredar di publik. Harus lebih banyak token yang dimiliki oleh publik daripada oleh developer. Kalau token lebih banyak dimiliki oleh developer, itu kita harus berhati-hati dan sebaiknya tidak dibeli. Kenapa? Kalau developer tiba-tiba ngejual semua barangnya, ngejual semua tokennya, harganya pasti bakalan turun. Nah, itu dia makanya tokenomics atau pembagian token yang bagus itu publik harus lebih banyak porsi daripada developer. Selanjutnya ada regulasi. Contoh koin yang terjerat regulasi itu ada XRP. Kemarin dia terjerat kasus dengan SEC, makanya kemarin harganya di situ-situ aja. Bahkan ada jokes yang mengatakan bahwa XRP adalah stable coin karena harganya di situ-situ aja. Tapi setelah ketua dari SEC nanti akan mengundurkan diri, koinnya langsung naik, ngepump 300 sampai 400%. Itu dia. Koinnya jangan sampai terjerat oleh regulasi. Selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal ini menggunakan data historis harga dan volume untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Pendekatan ini lebih berfokus pada pola, grafik, dan indikator teknis. Yang pertama, grafik harga. Harganya naik atau turun. Banyak yang beli atau banyak yang jual. Yang kedua, support resistance. Ketika kita beli suatu token atau suatu koin, belilah ketika dia sedang berada di support atau berada di daerah bawah. Kalau kita beli token atau koin ini di resistance, tentunya itu kita cari mati. Kenapa? Karena yang di bawah pasti akan ke atas dan yang di atas pasti akan ke bawah. Lalu yang kedua, yang ketiga itu ada indikator teknis. Moving average, MACD, Stochastic RSI, dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas lebih dalam. Volume, banyak yang beli atau banyak yang jual.
atau banyaknya yang jual. Oke, kalau banyaknya yang jual jangan masuk gitu loh. Time frame ini harus diperhatikan kalau analisis teknikal. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi patokan kita dalam mengkonfirmasi kita akan beli atau kita akan jual gitu. Yang keenam itu ada tren. Ada 3 tren di kripto atau di semua aset investasi. Itu ada 3 tren: uptrend, downtrend, sideways trend. Uptrend, harga cenderung naik terus harganya. Downtrend, harga cenderung turun terus harganya. Sideways trend, itu harga tidak kemana-mana, di situ aja. Selanjutnya, analisis sentimen. Selain analisis fundamental dan teknikal, ada juga analisis sentimen yang memeriksa opini, emosi, dan sikap pasar terhadap aset kripto tertentu. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan, ada 3 faktor. Faktor pertama, media sosial. Teman-teman bisa mengikuti di Twitter atau di Instagram, tapi lebihnya di Twitter. Kenapa media sosial masuk? Karena pada cycle sebelumnya Dogecoin bisa naik berkali-kali lipat itu karena di pom-pom sama Elon Musk. Itulah kenapa media sosial masuk. Barangkali sekarang Elon Musk juga bakal ngepom-pom suatu koin. Nah, itu harus kita manfaatkan. Fear and Greed Index. Jadi di sini adalah di kripto itu ada yang namanya Fear and Greed Index. Jadi yang mengatakan market ini sedang takut atau market ini sedang tamak. Warren Buffett mengatakan, takutlah ketika orang lain tamak dan tamaklah ketika orang lain takut. Nah, jadi artinya ketika market mengindikasikan pasar ini sedang tamak, seharusnya kita jangan masuk. Harusnya kita jualin barang-barang kita. Nanti pas marketnya berada di indikator takut, kita harus beli lebih banyak gitu. Itu maksud dari perkataan Warren Buffett. Makroekonomi, ini adalah faktor yang paling penting dari sentimen. Kenapa? Karena kripto adalah aset berisiko. Seluruh aset berisiko, kalau makroekonominya jelek, itu pasti bakalan koreksi, pasti bakalan dump. Contoh, kemarin ketika Ukraina dengan Rusia perang, harga aset, entah itu saham, kripto, harganya turun. Karena apa? Karena makroekonominya lagi nggak jelas. Sedang ada ketegangan ekonomi di sana. Jadi ini yang harus diperhatikan. Tools analisa fundamental, teman-teman bisa cari ini, CoinMarketCap dan Messari. CoinMarketCap tinggal dicari aja di Google, Messari juga teman-teman tinggal cari aja di Google buat analisa fundamental. Tools analisa teknikal, teman-teman cari TradingView, teman-teman cari CryptoCompare. Tinggal dicari di Google, gampang banget, nanti bakalan ketemu. Selanjutnya tools analisa sentimen, teman-teman cari di Google sama Crypto Fear and Greed Index. Terus juga teman-teman cari Crypto Bubbles. Ini buat melihat sentimen dari kripto. Strategi trading kripto. Yang pertama, beli di support, jual di resisten. Itu beli ya. Beli di support, jual di resisten. Beli di harga bawah, jual di harga atas. Breakout valid. Jadi ada yang namanya breakout. Jadi si harga itu sudah keluar, sudah terkonfirmasi kalau dia sudah keluar dari areanya. Nah, ini nanti bisa kita pelajari lebih dalam. Moving average cross. Nah, ketika indikator moving average atau disingkatnya MA ini sedang crossing up, kita bisa melakukan pembelian. Kenapa? Karena ini mengindikasikan bahwa harga suatu aset atau harga suatu koin akan mengalami kenaikan. Strategi trading kripto. Nah, ini beli di support. Nah, ini support nih. Support itu adalah daerah bawah dari suatu koin.
Ini apa kotak-kotak ini? Ini namanya chart. Ini namanya chart. Lalu ini apa? Ini namanya chart pattern gitu. Support area bawah. Area bawah dari suatu koin itu namanya support. Resistance daerah atas. Area atas dari si suatu koin itu namanya resistance. Lebih mudahnya, sederhananya, support adalah lantai dan resistance adalah atap. Strategi investing di kripto. Investasi di Bitcoin. Teman-teman kalau mau investasi, just Bitcoin. Nggak ada lagi. Karena cuma Bitcoin pada akhirnya yang akan hidup. Cuma Bitcoin pada akhirnya yang akan berdiri. Cuma Bitcoin yang akhirnya akan bertahan. Lalu cicil beli. Jangan pernah all in. Cicil. Harga di sini, beli. Masih turun, beli. Turun lagi, beli. Oke, naik, jual dulu 50%. Harganya turun, beli lagi. Turun, beli lagi. Turun, beli lagi. Naik, jual 50%. Sesimpel itu. Cicil beli, dicicil. Lalu ada beli dan hold. Kalau kita berbicara tentang investasi, kita tinggal beli dan hold. Hold itu apa? Tahan dalam jangka waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Hold dengan keras. Nah, ini strategi investasi di kripto. Harga turun beli, harga naik beli. Kalau Timothy Ronald itu punya series yang namanya cicil Bitcoin. Jadi setiap tanggal 1 dia bodo amat mau harganya naik kek, mau harganya turun kek, dia beli terus. Dan sekarang terbukti udah cuan 3 miliar dari cicil Bitcoin 100 juta setiap bulan. Teman-teman juga bisa ikutin cicil apa misalkan, cicil Bitcoin misalkan, tapi dengan nominal yang lebih kecil, 100.000 per bulan, oke. 100.000 per minggu, oke. Tinggal dicicil aja intinya. Harga turun beli, harga naik beli. Yang harus diperhatikan, 1, pemahaman dasar, edukasinya. Jadi kita masuk ke kripto ini jangan cuma pengen cuannya doang, kita harus mengerti juga teknologinya. Karena ini teknologi yang akan dipakai di masa yang akan datang tuh gitu loh. Dengan kita mengetahui lebih dahulu, itu udah suatu hal yang begitu baik. Yang kedua, manajemen risiko. Kripto adalah aset paling beresiko dibandingkan aset lainnya. Jadi harus di-manage risikonya. Jangan pernah all in. Keamanan wallet. Kalau teman-teman pakai checks, apalagi yang lokal, itu saya jamin 90% ketika ada apa-apa masih bisa tercover. Karena yang bertanggung jawab itu pihak dari checks-nya. Analisa pasar. Ketika teman-teman mau beli suatu koin, dianalisa dulu fundamentalnya bagaimana, teknikalnya kayak gimana, sentimennya kayak gimana. Kalau bagus di semuanya, gas beli. Psikologi. Nah, ini yang paling sulit. Sebenarnya investasi itu gampang, tapi yang paling sulit adalah psikologi. Mengatur psikologi dari seorang manusia. Kenapa investasi itu banyak yang gagal? Karena investasi itu berperangnya melawan hal yang paling sulit bagi manusia. Apa itu? Waktu. Manusia paling sulit dengan yang namanya waktu. Kenapa? Karena selalu ingin instan. Kita beli sekarang, jeder, pengen langsung 100%. Itu kan nggak logis gitu loh. Tapi bang ada? Iya, kalau ada pun gue jamin itu insider, kalau nggak pure hoki gitu loh. Nah, tinggal pilihannya teman-teman di sini pengen hoki atau pengen pinter. Nah, gitu. Yang terakhir yang harus diperhatikan, jangan pernah all in. Kenapa jangan all in bang? Kan kalau all in bisa cuan lebih gede. Mending kalau cuan
Tapi kan kebanyakan pasti nyangkut, pasti rungkat. Nah, jadi apa strategi terbaik? Cicil beli. Itu strategi terbaik. Yang harus dilakukan, tetap bekerja, cari active income. Lalu cari passive income. Teman-teman jangan berharap teman-teman bisa investasi di kripto, udah kayak gitu udah teman-teman nggak kerja lagi, teman-teman nggak nyari uang lagi. Itu salah besar. Ini kesalahan orang-orang. Jadi mereka mau pensiun, mereka nggak mau kerja, mereka mau pure investasi, mereka mau pure trading di kripto. Itu kesalahan yang begitu besar. Jadi teman-teman tetap kerja, cari income-nya. Per bulan harus ada pemasukan. Lalu cari passive income. Dan yang terakhir, beli dan hold. Beli dan hold, beli dan hold. Simple tapi sangat susah dilakukan. Yang harus diingat, modal besar, keuntungan besar, resiko juga besar. Modal kecil, resiko kecil, keuntungan juga kecil. Jadi kalau teman-teman di sini modalnya 100.000, teman-teman jangan berharap keuntungan yang besar. Kenapa? Karena teman-teman harus ingat ini, prinsip ini teman-teman harus ingat. Modal kecil, oke, risiko kecil, keuntungan juga kecil. Modal besar, keuntungan besar, tapi resiko juga besar. Jangan pernah berpikir, oke, gue beli koin 100.000, ini bakal jadi 100 juta. Itu sangat-sangat mustahil. Gitu loh. Jadi yang logis aja. Oke, itu dia webinar investasi kripto untuk pemula. Jadi itu yang bisa gue bawain. Tadi gue di awal bahas tentang blockchain-nya, teknologi apa yang mendasari, kenapa kita harus investasi, terus juga apa itu blockchain, apa aja produk-produk dari blockchain, apa itu kripto, apa itu bitcoin, apa itu altcoin, apa itu analisa, gimana sih analisa, dan apa itu trading, apa itu investing, kayak gimana strategi terbaik. Oke, teman-teman. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau teman-teman di sini mau bertanya, silahkan bertanya. Jadi sekarang kita santai aja. Yang mau bertanya silahkan, boleh on cam, boleh angkat tangan, bebas. Kita udah nyantai aja sekarang. Oke, boleh Bro Willy. Bang, lu setuju gak orang yang trade coin meme di DEX itu judi? Bisa iya, bisa enggak. Sebenarnya semuanya bisa dijudiin, guys. Kalian dicek spoon, kalian beli tanpa kalian analisa, kalian cuma berspekulasi, oh ini koin bakal naik. Nah, itu kalian judi. Kalau mereka yang nge-trade coin meme di DEX itu mereka ngelakuin riset, siapa sih developernya, siapa sih yang orang yang ada di belakang project ini, menurut gua enggak. Karena apa? Karena dia riset. Semuanya bisa dijudiin. Bang, kira-kira MOG bisa ke 1 rupiah gak? MOG, bentar gua lihat ini dulu, lihat chartnya dulu. Bentar, nggak usah lihat chart deh. MOG. Sekarang harga MOG di berapa sih? 0,03, 1 rupiah. 1 rupiah. Bentar. Semoga lah ya, tapi gue pesimis ke 1 rupiah. Mungkin ada rekomendasi channel buat belajar technical analysis. Andi Senjaya. Kalian tonton aja Andi Senjaya, itu dia technical analisisnya bagus. Terus juga gampang dimengerti.
Dari Ryu Kanada. Bang bertanya, kalau cara tahu koin yang dipegang oleh Dev atau enggaknya itu gimana? Itu teman-teman bisa ke Arham Intelligence atau teman-teman cari aja. Ini udah sih Arham Intelligence itu udah paling ini. Nanti teman-teman ke Arham Intelligence, teman-teman cari koinnya, terus teman-teman lihat deh siapa holdernya di sana. Bang, cara melihat naratif yang bakal hype kayak gimana? Itu udah kita share ya di ini, di tele. Jadi narasi itu selalu berirama, selalu terulang. Narasi di Q1 kuartal 1 itu koin AI. Kalian mulai cicil aja, Tao, Render, WLD, NIR. Itu koin-koin dari sana. Ya, Arham Intelligence, ya betul. Jadi naratif itu selalu berirama, selalu berulang. Jadi teman-teman lihat aja yang ada di ini nih, yang ada di apa namanya? Yang ada di Telegram. Bang, atas dasar apa Bang Cicil Mudeng coba yakinkan bro-bro sini karena ada sebagian orang masuk di grupmu karena termotivasi oleh challenge-mu Bang. Oke. Mudeng ya. Jadi gua udah sempet cuan berapa? 10 juta. 10 juta tuh dari Mudeng. Waktu dia list, gue cicil terus tiba-tiba list di Coinbase. Jeder. Nah, apa sih yang mendasari? Jadi gue punya temen gue ini dia emang kepakarannya di meme coin. Gue nanya ke dia, bro, kalau gue tanya meme coin apa yang bakal lu beli dalam jumlah besar dan kenapa? Dia jawab Mudeng. Kenapa dia jawab Mudeng? Karena Wintermute itu venture capital, mereka yang punya duit banyak. Top 1 dari koin meme yang mereka invest itu ada Mudeng dan top 2-nya GOAT. Terus juga gue punya mentor yang sama kepakarannya juga di dunia meme. Ya dia bilang Mudeng is good. Kenapa? Karena itu koin meme animal yang belum ada pesaingnya lah selain Mudeng gitu. Itu sih alasan dari cicil Mudeng. Bisa ke $1 nggak tuh Mudeng? Kalau gue optimis bisa, tapi terdekat di 0,8 dulu lah. Kalau gue optimis sih bisa ke $1 ya, $1 bisa. Oke, apalagi nih teman-teman yang mau bertanya? Bang, gimana caranya tahu suatu koin itu udah di peak biar kita TP dan gak nyangkut karena nunggu dia naik padahal udah habis di peak turun terus. Oke. Caranya teman-teman lihat di TradingView, nah nanti di situ ada chart. Kalau dia nembus bentar, gua ini aja share screen deh. Biar enak, bentar ya. TradingView. Kita 10 menit lagi lah ya. 10 menit lagi. Kalau bentar, kita ambil apa ya? Mudeng. Coba Mudeng. Chart penuh, bentar. Gua share screen dulu. Wait, ngelag. Udah ada belum? Udah ada ya harusnya. Udah ya. Oke. Nah, di sini time frame 1 hari.
Nah, ini daerah atas, ini namanya resisten. Ini daerah atas nih, resisten nih. Ini daerah bawah, ini namanya support lantainya. Gimana cara kita tahu kalau si koin ini itu udah peak? Teman-teman di sini bisa pakai Fibonacci. Fibonacci itu tariknya dari sini ke titik paling bawah. Titik paling bawah dia di mana? Di sini. Nah, bentar. Oke. Lihat, ini titik yang paling mungkin dia sentuh itu di 1,618. Di berapa? Di $1. Ini alasan kenapa gue bilang gue optimis ke Mudeng bisa ke $1, karena ini alasannya. Ini tinggal nunggu waktu doang gitu. Emang gak ada yang instan, santai aja gitu. Nah, kalau udah peak, gue juga tahu ini dari temen gue. Apa yang namanya? Crypto fear and greed-nya itu udah di 99%. Nah, itu peak tuh. Ketika semua orang udah bicarain Bitcoin, ketika semua orang udah ngomong tentang kripto, nah itu peak dari koin. Nah, di situ harus keluar. Bro, kalau teknikal di forex kayak ICT bisa dipraktikin di kripto nggak? Bisa. Tapi kan kalau di forex ini time frame-nya kecil banget ya. Dia di M15, M5, M1 bahkan. Kalau di kripto dia M-nya dia mainnya di time frame 4 jam. Bisa juga di M15, tapi gue sih biasanya di 5 jam atau 1 hari. Untuk belajar soal analisis teknikal, itu belajar dari mana dulu? Support resistance, indikator, atau dari mana dulu? Yang pasti pertama di support resistance dulu. Teman-teman harus tahu dulu mana titik bawahnya, mana titik atasnya. Support resistance itu yang paling simple banget. Tuh, tonton aja YouTube-nya Andi Senjaya. Itu dia juga ada playlist belajar teknikal. Itu abang untung 10 juta pakai CEX atau DEX bang? CEX. Pakai CEX. Pakai BitGet waktu itu. Like bang, sorry. Time frame yang bagus untuk dianalisa di berapa bang? Tergantung. Kalau teman-teman swing trading pakai one day. Kalau teman-teman intraday atau yang 1 hari tradingnya, teman-teman bisa pakai time frame 1 jam atau teman-teman bisa pakai time frame 15 menit, 30 menit itu. Tapi kalau karena gua swing trading 1 pekan, 1 bulan, itu pakai yang 1 hari atau yang 4 jam gitu. Menurut lo positif bull run di bulan apa, broku? Sebenarnya ini guys, ini tanggal 25 nih Santa Claus rally ini, sumpah. Gue juga gak expect ini koin-koin pada naik gini nih. Gue expectnya gak tahu deh ya. Mungkin 23, 24 ini bakal merah dulu. Sebelum nanti tanggal di 25 ada Santa Claus rally. Santa Claus rally itu semua aset itu kena ini. Jadi memang di akhir itu ada yang namanya window dressing, yang mana semua aset itu menghijau gitu. Nah, kalau dari teknikal, Bitcoin dominance itu harusnya bisa naik lagi sehingga harga-harga koin ini terkoreksi lagi. Tapi kalau melihat secara chart ini di one day buat Mudeng cantik banget, lihat. Stochastic RSI-nya crossing up di bawah, itu yang nandain kalau dia udah oversold. Dia udah terlalu banyak orang yang menjual. Nah, ini tinggal tunggu waktu aja, jeder. Kalau mau masuk lagi tanggal 24 malam, bang. 24 malam. Ya pokoknya sebenarnya simple, guys. Kalau kalian misalnya koin jagoan kalian apa, dia lagi koreksi, yaudah tinggal dicicil aja belinya. Pilih indikator, bang. Indikator nggak banyak, guys. Cuma support resistance doang, sumpah.
paling sama ini Fibonacci buat tahu doang ini kira-kira dia bakal kemana harganya gitu, itu doang. Jadi gue bukan orang yang teknikal banget. Teknikal gue cuma pakai ini doang, support. Oke, ini support. Nah di sini nih beli. Ini daerah beli, namanya order block. Ini order block, beli. Jadi ketika dia naik, ya udah. Main forex enggak? Belum main forex. Fajrul like mulu. Kenapa Fajrul? Sumpah. Indikator itu apa, Kak? Indikator itu alat bantu buat kita menganalisa suatu koin. Indikator, misalkan indikatornya ini stochastic RSI ini. Nah, ini indikator namanya. Nanti ada lagi volume, ada lagi MACD dan lain sebagainya. Tapi guys, kalian jangan kebanyakan indikator. Kalau kalian kebanyakan indikator, nanti kalian pusing sendiri. Jadi kalian tentuin kalian enaknya tuh kayak gimana gitu. Udah berapa lama cicil mudeng, Bang? Cicil mudeng dari kapan ya? Kalau yang dari konten, ya itu baru 3 minggu. Tapi kalau yang di portal utama itu udah cukup lama. Oke, 2 menit lagi. Saran streamer atau YouTuber lah ya, YouTuber buat belajar analisis fundamental, teknikal, sama satunya lagi itu sentimen. Sebenarnya kalau sentimen nggak ada sih. Kalau sentimen itu lebih pure ke ini aja, media sosial. Kalau teknikal itu ada Andi Senjaya namanya. Fundamentalis siapa ya? Fundamentalis YouTuber. Aduh, gue belum nemu sih kalau fundamentalis. Kalau pakai nanti gue share aja di Telegram ya, di grup santai. Kalau teknikal jelas Andi Senjaya bagus. Oh, ini ada yang punya cuan terus, yang badannya gede, itu bagus juga tuh. Enak juga dia cara ngejelasinnya. Kalau pakai indikator nggak perlu ada yang dirubah. Itu tergantung sih guys. Kalau teman-teman udah enak sama bawaan, ya pakai aja yang bawaan. Sering-sering webinar, bro. Amin. Semoga ya, Kak Willy. Indikator itu apa? Tadi kakaknya nge-lag ya. Indikator itu suatu alat pembantu kita dalam menganalisa suatu koin. Analisanya teknikal ya. Kalau beli kripto jangka panjang, baiknya simpannya bagaimana di Indodax gitu, aman nggak? Gini guys, kalau kalian modalnya kecil, modalnya nggak sampai ratusan juta atau miliaran, aku saranin buat ditaruh aja di Indodax-nya. Kenapa? Karena kalau kalian taruh ke wallet, justru malah ngeri. Kalian belum tahu teknologinya kayak gimana, belum tahu cara pemakaiannya seperti apa. Takutnya nanti malah yang ada teman-teman di sini malah nggak ngerti juga, nanti malah nggak bisa masuk lagi, malah hilang duitnya. Nah, jadi mending di Indodax-nya aja, di toko kriptonya aja, atau di ini. Karena kalau kejadian apapun, mereka itu punya yang namanya dana reserve. Jadi mereka bertanggung jawab atas dana teman-teman di sini gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Lu nge-trade meme coin di DEX nggak, Bang? Nggak. Gue pure checks. Mungkin nanti mau ada ya ke DEX. Menurut lo akhir bulan ini koin bisa naik dikit nggak, bro? Secara historis naik. Secara historis ya. Tapi balik lagi, market nggak ada yang tahu. Salam holder PP, mantap. Not Kak, thanks. Itu time frame one day. Iya, ini 1 hari. Kalau saya pakai pintu bisa kan? Bisa. Kakaknya mau pakai Indodax, toko kripto, pintu, peluang, apapun itu bisa.
next webinar cara pemakaian wallet. Oke, ditampung. Oke, nampaknya beres ya teman-teman. Beres nampaknya di sini kita. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang udah join. Sebentar, jangan pada keluar dulu ya. Jangan pada keluar dulu, mau difoto dulu nih buat dokumentasi. Guys, thank you banget semuanya. Aduh. Gimana nih? Dari 1 sampai 10 dong. Dari 1 sampai 10 berapa nih kira-kira? 9,9. Asik.